Sinar cahaya meluncur keluar dari kota transformasi tulang dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap mata, itu menyerbu ke pegunungan yang berada di luar kota. Xiao Yan mengaktifkan sayap tulangnya dengan kekuatan maksimum, meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang menakutkan. Ekspresinya sedikit suram saat sosoknya bergegas ke depan. Meskipun dia tidak merasakan Fei Tian mengejar, dia tidak berpikir bahwa orang tua yang tampak muda akan menyerah begitu saja. Bagaimana orang tua ini menemukanku? Saya telah melakukan perjalanan melalui pegunungan yang dalam dan hutan tua selama periode waktu ini. Tidak mungkin bagi orang-orang dari pavilion petir angin untuk menemukan saya. Beberapa keraguan muncul di hati Xiao Yan saat sosoknya melintas. Wilayah utara dataran tengah sangat luas. Terlepas dari seberapa mampu Fei Tian, tidak mungkin orang ini menemukannya di lautan manusia tanpa alasan. Apalagi, melihat sikapnya tadi, terlihat jelas bahwa orang ini sudah menyadari posisinya. Mungkinkah dia telah ditemukan oleh mata-mata dari pavilion petir angin ketika dia memasuki kota kemarin? Bahkan jika itu masalahnya, tempat ini sudah di luar wilayah pavilion petir angin. Tidak mungkin bagi mata-mata dari pavilion petir angin untuk menyampaikan informasi kembali ke pavilion petir angin dalam sehari bahkan jika mata-mata itu telah menemukannya. Keraguan muncul di hati Xiao Yan. Dia tanpa sadar merasakan bahaya. Orang itu mungkin tampak seperti angin sepoi-sepoi, tapi dia benar-benar memberi Xiao Yan perasaan berbahaya. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang Xiao Yan jarang rasakan pada siapapun kecuali tetua Qian Bai yang tak terduga dan hantu iblis tanah tua. Kekuatan orang tua ini setidaknya adalah dari bintang 8 Douzong. Bahkan jika saya menggunakan kekuatan Tianhuo Zunze, akan sulit bagi saya untuk menghadapinya secara langsung kecuali saya menggunakan lotus api pemusnahan, tetapi pada akhirnya itu adalah keterampilan pelestarian hidup saya. Kecuali jika benar-benar diperlukan, yang terbaik adalah tidak menggunakannya. Pikiran ini terbang dengan cepat di hati Xiao Yan. Namun, kecepatannya tidak berkurang sedikit pun. Tubuhnya seperti meteorit yang menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Orang tua itu benar-benar menyerah mengejarku. Xiao Yan terbang liar selama hampir 10 menit lebih. Alisnya terjalin lebih erat ketika dia melihat tidak ada yang mengejarnya. Akhirnya, dia bergumam dengan suara lembut. Aku yang dulu mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa melarikan diri. Tawa samar tiba-tiba ditransmisikan dari kejauhan sementara Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Tubuhnya menegang. Segera, matanya menyusut dan terkunci di puncak gunung di depannya. Fei Tian berjubah perak berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Mata putih keperakannya mengejek Xiao Yan. Kecepatan orang tua ini benar-benar menakutkan. Xiao Yan menghirup udara sejuk. Ekspresinya menjadi serius. Sepertinya akan ada masalah hari ini. Kamu mungkin memiliki gerakan 3000 petir dan sayap tulang misterius itu. Namun, Anda telah memilih target yang salah jika Anda ingin bersaing dengan saya yang lama dalam hal kecepatan. Fei Tian tersenyum saat berbicara. Apa yang kamu rencanakan? Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Matanya menyapu sekelilingnya tanpa meninggalkan jejak, mencari jalan untuk melarikan diri. Serahkan tubuh 3000 ilusi petir kepada diriku yang dulu. Anda mungkin telah mengumpulkan keempat gulungan tersebut, tetapi masih tidak mungkin bagi Anda untuk mempraktikannya. Karenanya, sia-sia meninggalkannya padamu. Fei Tian berbicara dengan suara samar. Kau akan mengizinkanku pergi jika aku mengembalikan tubuh 3000 ilusi petir kepadamu? Mata Xiao Yan menyipit saat dia perlahan bertanya. Fei Tian hanya tersenyum ketika mendengar ini. Dia dengan lembut melangkah maju dan tubuhnya muncul 100 meter dari Xiao Yan dengan cara yang aneh. Dia tertawa, saya yang dulu juga tertarik dengan metode Ki Anda yang dapat menggabungkan api surgawi. Aku mungkin akan membiarkanmu pergi jika kamu menyerahkannya padaku. Ekspresi Xiao Yan benar-benar berubah suram saat mendengar kata-kata ini. Mantra api adalah dukungan terbesarnya. Alasan dia bisa mencapai level ini hari ini sebagian besar karena mantra api. Jika orang ini ingin merebut mantra api darinya, itu sedikit berbeda dengan mengambil nyawanya.
Selain itu, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menyerahkan metode Qi yang misterius seperti mantra api kepada orang luar, dan pavilion petir angin dapat dianggap sebagai musuhnya. Aku yang dulu tahu bahwa kamu memiliki tubuh spiritual yang sangat kuat di tubuhmu. Saya bisa secara samar merasakan keberadaannya. Namun, tubuh spiritual pada akhirnya hanyalah tubuh spiritual. Jika dia lebih dari sekedar tubuh spiritual, saya yang dulu mungkin harus mundur hari ini. Sayangnya, Fei Tian tidak peduli saat melihat ekspresi suram Xiao Yan. Tatapannya perlahan melayang ke tubuh Xiao Yan sebelum akhirnya berhenti di cincin penyimpanan putih salju di jarinya. Dia tertawa dengan suara lemah. HMPH, kata-kata yang arogan. Jika aku yang dulu berada dalam tubuh yang sebenarnya, apakah dia berani berdiri di depanku sekarang? Cincin seputih salju bergetar sedikit dan semangat Tian Huo Zunse perlahan bangkit. Dia menatap Fei Tian di depannya dan dengan dingin tertawa. Ekspresi Fei Tian berubah sedikit. Tatapannya perlahan menyapu Tian Huo Zunse. Orang ini sudah bisa mencapai tingkat seperti itu hanya dengan menjadi tubuh spiritual. Orang ini pasti adalah ahli pamungkas kelas Douzun ketika dia masih hidup. Seorang pahlawan tidak menyebutkan prestasi lamanya. Tidak ada, jika, dalam hal masalah dunia ini. Terlepas dari betapa hebatnya Anda ketika Anda masih hidup, saat ini Anda hanyalah tubuh spiritual. Rasa dingin yang bertahap juga muncul di suara acuh tak acuh Fei Tian. Xiao Yan, selama kau menyerahkan tubuh 3000 ilusi petir dan metode Qi yang kau latih, aku yang dulu akan mengizinkanmu pergi. Tubuh spiritual ini tidak dapat melindungi hidup Anda. Seorang Douzong hanya 8 bintang juga berani bertindak begitu sombong di depan saya yang lama. Tian Huo Zunse dengan marah tertawa. Dia menoleh ke Xiao Yan dan dengan lembut berkata, pergi dulu. Aku akan memblokirnya. Xiao Yan kaget saat mendengar kata-kata ini. Meskipun dia benar-benar tidak menyukai iblis tua Fei Tian itu, dia tahu bahwa apa yang dia katakan itu benar. Tian Huo Zunse saat ini paling banyak memiliki kekuatan yang mirip dengan Fei Tian. Selain itu, dia dirugikan karena dia adalah tubuh spiritual. Jika mereka bertarung, peluang kemenangan Tian Huo Zunse sangat tipis. Tenang, aku tahu batasanku. Saya hanya akan memblokirnya untuk sementara. Anda tidak perlu khawatir. Cincin milikku itu memiliki jejak spiritualku. Saya punya metode sendiri untuk mengusirnya. Tian Huo Zunse melanjutkan, menyadari kekhawatiran di hati Xiao Yan. Xiao Yan ragu sejenak saat mendengarnya. Dia segera mengangguk dengan keras. Dia memang sedikit membantu dengan tetap di sini. Dia berhenti ragu-ragu, membuka sayap tulangnya, dan mengepakkan sayapnya dengan sekuat tenaga, berubah menjadi seberkas cahaya yang dengan liar meluncur ke arah lain. Fei Tian mengernyitkan alisnya sedikit ketika dia melihat Xiao Yan melarikan diri. Kakinya melangkah maju dan baru saja akan mengejar ketika dia menyadari bahwa ruang di sekitarnya sebenarnya telah terdistorsi. Sudah bertahun-tahun sejak saya bertengkar dengan seseorang. Izinkan saya menguji kemampuan Anda hari ini. Sosok yang agak ilusi Tian Huo Zunse perlahan muncul di depan Fei Tian. Dia mengepalkan tangannya dan pedang panjang yang diaglomerasi dari kekuatan spiritual muncul. Terlepas dari bagaimana Anda memblokir saya, dia pada akhirnya tidak akan bisa lepas dari telapak tangan saya. Fei Tian dengan dingin tertawa. Tubuhnya bergetar dan kilatan petir menyinari dirinya dengan cara terkekeh. Mengikuti kemunculan kilatan petir, awan di langit di atas secara bertahap menjadi gelap. Petir seperti ular perak samar-samar mengalir di dalamnya. Iblis tua ini sebenarnya telah mencapai tahap di mana dia bisa menggunakan Douqi miliknya untuk berkomunikasi dengan energi alam. Tangan Fei Tian mengulurkan tangan. Cahaya kilat menyala dan tombak panjang yang diaglomerasi dari kilat muncul dengan suara, cici. Tubuh tombak itu bergetar seiring dengan ruang itu sendiri. Tian Huo Zunse tidak takut meski melihat skill kuat Fei Tian ini. Dia tertawa terbahak-bahak saat kekuatan spiritualnya yang agung menyapu. Tubuhnya bergerak dan pedang panjang spiritual menembus ke depan sambil membentuk banyak riak spiritual. Fei Tian tertawa menghadapi serangan Tian Huo Zunse. Tombak petir di tangannya membawa petir Douqi yang tak tertandingi yang mengeluarkan suara, cici, berulang-ulang.
Akhirnya, itu diayunkan dengan keras. Dentang! Suara jelas dari tabrakan bergema di seluruh langit. Dalam menghadapi gelombang sonik yang aneh ini, beberapa dari Magical Beast yang lebih lemah di pegunungan di bawah merasakan retakan di kepala mereka sebelum meledak. Kekuatan yang dipertukarkan antara keduanya sebenarnya sangat menakutkan. Sosok Xiao Yan bergegas ke depan seperti seberkas cahaya. Dia juga merasakan sedikit perubahan di langit jauh di belakangnya. Namun, dia tidak berbalik. Tian Huo Zunze telah berusaha keras untuk memberinya waktu. Berbalik akan menjadi keputusan yang paling bodoh. Bajingan tua, aku akan mengingat dendam hari ini. Aku pasti akan membayarmu di masa depan. Xiao Yan mengatupkan giginya. Ekspresinya sedikit galak. Orang tua itu sebenarnya telah menargetkan Flame Mantra. Ini benar-benar membuat Xiao Yan marah. Niat membunuh bergejolak di hati Xiao Yan. Namun, kecepatannya tidak berkurang sedikit pun. Dengan suara, "Swoos", sinar cahaya itu terbang melintasi langit, langsung menghilang di tepi pegunungan. Penerbangan habis-habisan ini berlanjut selama hampir 20 menit atau lebih ketika ruang di depan Xiao Yan menjadi terdistorsi. Segera, kekuatan spiritual keluar dari angkasa. Itu mengejutkan Tian Huo Zunze, yang tetap tinggal untuk memblokir Fei Tian sebelumnya. Pada saat ini, ekspresi Tian Huo Zunze sedikit serius. Sosoknya juga tampak lebih pucat dari sebelumnya. Dari kelihatannya, dia telah mengalami pertarungan kekerasan dengan iblis tua Fei Tian selama 20 menit ini. Pergi dengan cepat, teleportasi melalui luar angkasa adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh elit Douzun. Jika saya belum mencapai tingkat Douzun dan saat ini menjadi tubuh spiritual, kemungkinan saya akan mengalami kesulitan menggunakannya. Namun, kecepatan orang itu sangat menakutkan. Sepertinya dia akan menyusul dalam waktu singkat. Tian Huo Zunze mendesak dengan suara cemas saat dia muncul. Xiao Yan mengangguk. Dia baru saja akan bergerak ketika sebuah pikiran tiba-tiba melintas di hatinya. Dia berbicara dengan suara serius, "Ada yang tidak beres. Aku merasa orang tua itu telah mengunci lokasiku. Sepertinya aku memiliki sesuatu yang mengarahkannya ke lokasi kita." Mendengar ini, Tian Huo Zunze juga mengangguk sambil berpikir keras. Tidak heran orang itu berani mengatakan bahwa Xiao Yan tidak akan bisa melarikan diri darinya. Saya yakin tubuh saya tidak memiliki segel pelacak. Namun, dia masih mengetahui lokasi saya, dengan kata lain, itu adalah hal lain. Sebuah flicker muncul dengan cepat di mata Xiao Yan. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dan 4 gulungan berwarna perak muncul di tangannya. Tatapannya menatap tajam ke gulungan itu sebelum mengertakkan gigi dan melemparkannya dengan kasar. Keempat gulungan itu segera meluncur ke 4 arah yang berbeda, berubah menjadi 4 lampu perak saat mereka melakukannya. Bajingan tua, aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengejar sekarang. Ruang di langit di atas pegunungan hijau subur berfluktuasi. Segera setelah itu, sosok berwarna perak perlahan muncul. Ekspresi Fei Tian tiba-tiba berubah saat sosoknya muncul. Dia menemukan bahwa benang perasaan spiritual telah terpecah menjadi 4. Apalagi masing-masing terbang ke arah yang berbeda. Apakah dia menemukannya? Bocah ini benar-benar bersedia untuk meninggalkan harta karun seperti itu. Senyum di wajah Fei Tian perlahan berubah suram. Alasan dia bisa secara akurat memberitahu lokasi Xiao Yan sebelumnya adalah karena dia mengandalkan jejak khusus dalam keempat gulungan itu. Tak disangka ini juga ditemukan oleh Xiao Yan. Selain itu, mereka ditinggalkan dengan cara yang begitu menentukan. Tatapan Fei Tian suram saat dia menatap ke kejauhan di depannya. Dia tahu bahwa Xiao Yan melarikan diri dengan cara itu. Namun, jika dia terus mengejar, kemungkinan keempat tubuh 3000 ilusi petir itu akan jatuh ke tangan orang lain. Jadi, akan ada masalah lain. Jika dia membiarkan Xiao Yan melarikan diri, bagaimanapun, dia akan kesulitan menenangkan amarahnya. Selain itu, dia juga sangat tertarik dengan metode ki misterius yang dipraktikkan Xiao Yan, yang dapat menggabungkan api surgawi. Fei Tian dengan lembut menghembuskan nafas udara saat matanya berkedip sedikit. Dia berbicara dengan suara yang padat, "Bocah,
Jika Anda berpikir bahwa Anda dapat mengusir saya dengan trik sederhana seperti itu, kemungkinan Anda benar-benar meremehkan kepala ini. Segel tangan Fei Tian tiba-tiba bergerak ketika kata-katanya terdengar. Segel luar biasa yang menyilaukan dibentuk dengan cara seperti kilat. Ekspresinya tegas saat dia dengan dingin berteriak, 3000 tubuh ilusi petir muncul. Kekuatan tak terlihat tiba-tiba melonjak dari tubuh Fei Tian setelah teriakannya terdengar. Fluktuasi aneh terjadi, menggumpal menjadi avatar yang persis sama dengan Fei Tian. Hal yang paling mengejutkan adalah aura avatar ini juga sangat kuat. Meskipun lebih rendah dari Fei Tian yang sebenarnya, itu juga merupakan elit Dou Zong yang jauh melebihi kekuatan 4 sesepuh agung dari pavilion utara petir angin. Sayangnya, tubuh 3000 ilusi petir milikku belum mencapai penguasaan penuh. Terlepas dari betapa liciknya orang itu, dia akan kesulitan melarikan diri hidup-hidup. Fei Tian melihat avatar di sampingnya dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan lemah memerintahkan, kamu akan pergi dan mengejar bocah itu. Aku akan pergi dan mengejar gulungan-gulungan itu. Anda tidak perlu melawan mereka secara langsung. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menundanya. Bersantai. Avatar Fei Tian tersenyum tipis. Ekspresinya persis sama dengan tubuh aslinya. Apalagi, mata putih keprakannya dipenuhi dengan kecerdasan. Itu benar-benar berbeda dari kekosongan yang dimiliki avatar lain. Tampaknya tubuh 3000 ilusi petir ini memiliki kedalaman tertentu. Itu memang layak untuk keterampilan Dou misterius yang sebanding dengan metode Qi kelas Tian. Fei Tian mengangguk. Dia berhenti berbicara saat dia berbalik. Ruang bergetar dan tubuhnya perlahan menghilang. Setelah hilangnya tubuh Fei Tian, avatar itu juga menoleh dan mengarahkan pandangannya ke arah Xiao Yan melarikan diri. Dia tertawa dingin saat tubuhnya mengeluarkan ledakan dan berubah menjadi ketiadaan. Sinar cahaya melintas di langit yang benar-benar cerah sementara suara samar guntur dipancarkan darinya. Aura Fei Tian secara bertahap menghilang. Sepertinya dia pergi untuk mengejar keempat gulungan itu. Memang ada masalah dengan hal-hal itu. Xiao Yan melirik ke belakang saat dia terbang dengan sekuat tenaga. Dia menghela nafas lega. Meskipun sayang untuk mengesampingkan hal-hal itu, untungnya dia sudah mengingat semua konten di pikirannya. Ya, auranya memang menuju ke arah lain. Sepertinya kita telah melepaskannya, hati-hati. Kata-kata Tian Huo Zunze baru saja terdengar saat suaranya tiba-tiba berubah. Segera, kekuatan spiritual yang kuat melonjak keluar dari cincin putih salju dan dengan keras menghantam ruang kosong. Bang! Ruang kosong di mana kekuatan spiritual bertabrakan segera berfluktuasi. Ruang menjadi terdistorsi dan sosok dengan cahaya petir samar-samar yang tersisa di atasnya perlahan muncul. Itu mengejutkan Fei Tian. Ekspresi Xiao Yan juga tiba-tiba berubah. Sosoknya langsung mundur. Dia tidak pernah berharap orang ini benar-benar mengejar. Aku yang dulu mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah bisa lepas dari tanganku. Mata Fei Tian sedingin es. Dia menatap Xiao Yan saat dia perlahan berbicara. Xiao Yan mengepalkan tinjunya sedikit dan tersenyum dingin. Sepertinya kamu benar-benar tidak menginginkan gulungan 3000 tubuh ilusi petir. Fei Tian hanya tersenyum ketika mendengar ini. Senyumannya mengandung sedikit ejekan saat dia berkata, gulungan akan kembali dan kamu juga tidak akan bisa melarikan diri. Ada yang salah. Aura orang ini jauh lebih lemah dan jauh dari sebelumnya. Saat ini dia paling banyak adalah bintang 6 Dou Zong. Roh Tian Huo Zunze tiba-tiba muncul. Dia mengerutkan kening, menatap Fei Tian, dan berbicara dengan suara serius. Mata Xiao Yan menyipit. Sebuah pikiran terlintas dalam hatinya sebelum dia tanpa sadar berteriak, 3000 tubuh ilusi petir? Dia hanyalah avatar Fei Tian. Sepertinya Anda memiliki pemahaman tentang tubuh 3000 ilusi petir, Fei Tian tertawa. Bunuh dia menunda waktu. Tubuh asli Fei Tian pasti pergi untuk mengejar gulungan itu. Begitu tubuh yang sebenarnya bergegas, kita benar-benar tidak akan bisa melarikan diri. Xiao Yan buru-buru berkata. Suara Xiao Yan baru saja terdengar saat Tian Huo Zunze di sampingnya bergegas keluar dengan suara, "Soos."
Kekuatan spiritual megah melonjak dan mengguncang seluruh ruang sampai berfluktuasi. Fei Tian hanya tertawa saat melihat Tianhuo Zunse bergegas mendekat. Cahaya kilat di tubuhnya mengalir dan kilat besar berkedip di telapak tangannya. Tubuhnya bergerak dan juga menyerang. Akhirnya, dia bertabrakan hebat dengan tubuh spiritual. Gelombang energi yang sangat besar dan raungan menggelegar yang keras segera bergema di atas pegunungan. Xiao Yan buru-buru mundur sambil melihat kedua orang itu terlibat dalam pertarungan yang kejam. Tatapannya menatap tajam ke lingkaran pertempuran. Meskipun kekuatan Tianhuo Zunse mirip dengan tubuh asli Fei Tian, avatar ini jelas bukan tandingannya. Oleh karena itu, setelah selusin pertukaran singkat, avatar Fei Tian telah dirugikan. Meskipun demikian, hati Xiao Yan menjadi semakin cemas. Dia tahu bahwa dengan kecepatan Fei Tian, kemungkinan hanya butuh beberapa saat untuk mengejar gulungan itu. Begitu dia mendapatkan gulungan itu, dia akan datang ke sini. Sepertinya akan lebih sulit bagi mereka untuk melarikan diri hari ini. Pak Tua Yao, lebih cepat. Niat avatar ini jelas untuk menahan kita. Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Tianhuo Zunse mengangguk dengan lembut setelah mendengar ini. Tubuhnya bergetar dan menghilang dengan cara yang aneh. Segera, dia bergegas keluar dari ruang di belakang avatar Fei Tian.